Jami'ur Rasail. Beliau mengatakan, la tahsabannal faqra man faqadal ghina. Jangan mengira orang yang fakir itu orang yang kehilangan kekayaan. Walakinnal faqr awalakinna faqruddin a'zamul faqr. Tetapi kehilangan agama itulah kefakiran yang paling besar. Orang yang kehilangan agama itulah kefakiran paling besar. Tidak ada kefakiran terbesar selain dari orang-orang yang hilang agamanya. Karena ingat, kalau hilang agama, otomatis akan hilang juga akhirat kita, akan hilang surga kita. Dan masih mending para jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalau kita itu hilang pahala, ya, tetapi apa? Pahala hilang, dosa yang kita dapatkan. Dan sudah kita ketahui, a'zamul masaib, musibah paling besar itu ketika musibah menimpa agama kita. La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, malam ini kita sambung insyaallah taala pembahasan kita dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, itu dalam bab at-tib, ilmu kesehatan dan ilmu pengobatan sesuai dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah taala kita akan ambil hadis yang ke-393. Tetapi mengulang sedikit, Ahim, apa pembahasan kita terakhir di Pungkang? Ruqyah, obat dari segala gigitan yang berbisa. Ruqyah, ya, dari segala hewan yang berbisa. Kita mau tanya sekarang Abu Sayyab, apa caranya meruqyah dari hewan berbisa? Oh, Pak Abu, oh, lupa tiang. Kita pindah ke yang lain. Apa salah satunya cara meruqyah dari hewan berbisa? Lalu Rifai hadir di Bungkang. Apa? Komandan Wahyu. Baik. Apa caranya? Ambil air, campur garam, tempelkan ke tempat yang sakit, bacakan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul ya ayyuhal kafirun. Ahsanta. Terutama yang kena gigitan apa? Kala jengking. Itu sudah kita ambil pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita baca insyaallah taala hadis berikutnya. Mami Anwar, tafadhal iqra. 394. 93.
Nggak ada suara na, Mami? Nggak ada suara na? hilang tadi. No. اللهم رب الناس اذهب البأس Adhibil ba'sa al ba'sa. اذهب البأس Hmm. اشفه وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك Hmm. شفاء لا يغادر سقما. Ahsanta, barakallahu fiik. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan dengan sanadnya yang sahih sampai kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu ba'dha ahli. Dahulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yu'awwidh, memintakan perlindungan. Memintakan apa? Perlindungan untuk sebagian keluarganya. Jamak-jamakna ruqyahna. Nabi meruqyah keluarganya. Yamsahu biyadihil yumna, sambil diusap dengan tangan kanannya. Membaca Allahumma rabban nas adhibil bas ishfih wa antash syafi la shifaan illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ulangin. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfih antash syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Kas apal mi? Man masih. Haji Rusdi bagaimana? Kan dah lemas. Nek nyelik dah kele balik. Doa. Hah? Oh jerawah. Baik. Bagaimana lalu Rifai hafal? Hafal? Coba. Mana mic-nya, kasih mic-nya dulu. Apa pekan ini Ulangin Mami. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfih antash syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Ahsanta. Ada Pak Guru mantap? Coba dulu. Ini kena dor nyetan kene. Belum, Ustaz. Ada benda tadah apa nih? Belum katanya. Baik, Komandan Wahyu coba dulu.
Belum hafal. Abu Sayyaf bagaimana? Dahlin bagaimana? Dahlin? Allahumma rabban nas. Lolos. Mana lolos? Lin? Teman tahu nama bekah muda dengan wajahnya. Baik. Ulangi sekali lagi para jamaah. Allahumma rabban nas. Adhibil ba's. Ishfi. Anta syafi. La shifaan illa shifa'uk. Shifaan la yughadiru la yughadiru saqaman. Tayyib. Apa Bu? Sakaman. Tayyib. Jadi masyarul hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, disebutkan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan sebagian keluarganya, meruqyah sebagian keluarganya sambil mengusap dengan tangan kanannya. Nabi mengatakan, Allahumma rabban nas adhibil ba's. Ya Allah, Tuhannya seluruh manusia. Ini tawassul bi rububiyatillah wa bi asma'i wa sifatihi. Adhibil ba's, hilangkanlah penyakit ini. Ishfi, sembuhkan dia Allah. Anta syafi, engkau zat yang maha penyembuh. La shifa'a illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali hanya dari engkau. Shifa'an la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit sedikit pun. Jadi tidak ada efek samping. Masya Allah. Oh bang, tahu ke doa ini? Lamun dek, ala adri? Ala adri kah? Barak so hasil ilmu singone ini aja. Tayyib, barakallahu fikum. Ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Inilah dia bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jenguk keluarganya dengan membawa oleh-oleh paling besar, doa. Apalagi yang mendoakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat. Apalagi Rasul yang mendoakan ini. Maka ada berapa peristiwa-peristiwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat tuh berangan-angan dia yang didoakan. Salah satunya contoh ketika ada jenazah yang meninggal dunia, Nabi bertakbir pertama Al-Fatihah, bertakbir kedua yaitu salat Ibrahimiyah, takbir ketiga Nabi mendoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawb al abyadu min ad-danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhhu min adzabil qabr wa adzabin nar. Apa kata sahabat yang mendengar doa ini? Ya laitani makanah, coba aku yang mati, katanya ngani alo bagus doa no mana, subhanallah. Coba sekiranya aku yang mati. Begitu indahnya doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa luar biasa di para jamaah. Nah, dari sini kita bisa belajar bagaimana cara meruqyah. Cara apa? Meruqyah. Ta'al dahlin, sini. Abu Haramain, ta'al antum. Perhatikan para jamaah. Embe sakit ngelin?
Dalam. Oh. Ngilat kita gigi nah. Ay, metik kan dengan baturna. Ini enggak sakit sudah ini? Sakit. Sakit nih? Nah, dicontohkan seperti ini para jemaah. Ya Allahumma rabban nas, adhibil bas, ishfi, anta syafi, la shifaan illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqaman. Lain pula riwayat yang lain yang sudah kita dengar, bismillah, bismillah. Ini tangannya bukan diam, jalan. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. Tapi kalau kita ya, a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Jelas, Den? Jelas. Jelas, Abu? Ah, coba sini tuh. Praktik. Ah, kita mau tanya sekarang, Abu. Misal, apanya yang sakit, Abu? Ya. Apanya yang sakit? Apa sakit? Sakit. Enggak ada, cuma metik. Apa? Cuma metik. Oh, enggak ada, cuma metik karena praktik nenek. Misalkan punggungnya Abu yang sakit, kejulu. Len, mana punggungnya Len? Nah, sekarang praktikkan coba. Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas, adhibil bas, adhibil bas, adhibil bas, adhibil asbil, azhibil azhibil. Ayo, azhibil bas. asbil bas, Kakek susu nih. Ishfi isbil, anta syafi, anta safi, la shifaa la sifa'a, illa shifauk, illa sifa'a, shifaan sifa'a, la yughadir la yughadiru saqaman. saqaman. Nah, coba baca Fatihah coba. Bagus ya? Alhamdulillah. Sosok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terus. Ar-Rahmanir Rahim. Terus. Maliki Yaumiddin. Sosok terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo wah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo wah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup. Amin. Tiup. Uf. 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 Barakallahu fiik. Tahu ya, Pe Abu? Ya. Tahu ya, Pe? Belum oke. Tahu. Fatihah dulu. Kah, iya karing. Rotang aku. Rotang aku kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ayo. Maliki Yaumiddin. Ayo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Masyaallah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tahu? Ayo, bagus Kak. Cekat tuh anak jawab. Alhamdulillah. Itu caranya para jamaah. Nah, inilah caranya kita meruqyah. Jelas Abu? Tahu ya pewah ke? Tahu ya pewah? Tahu ke pelunggu? Oh, insyaallah, alhamdulillah. Len bagaimana Len? Insyaallah ya, sambil digosok. Misalkan para jamaah, andai kata dia perlu pemijitan, boleh sambil mijit, nggak apa-apa. Ya, sambil dipijit boleh, bacakan terus, tidak ada masalah. Jelas Abu? Oh Bang? Bisa?
Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik. Ma'asyiral hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari zikir ini, praktik ini? Poin yang pertama, al-muslim daimul iltija ila Allah azza wa jalla. Seorang muslim harus terus-menerus bertumpu kepada Allah, bersandar kepada Allah azza wa jalla. Mu'tasimun bihi fi syiddati war raha. Berpegang kepada Allah azza wa jalla waktu susah maupun waktu senang. Kenapa? Fala 'asima. Tidak ada yang bisa melindungi kita minad dharari, dari segala kemalangan, siwahu, kecuali Allah. Wala kashifa lil maradi wal bala illahu, dan tidak ada yang bisa mengangkat segala penyakit dan bencana kecuali Dia semata, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ada pelajaran tauhid. Orang beriman, orang Islam selalu kembali kepada siapa? Kepada Allah. Kendak man macam-macam prasangka lah, terang ini empas angin. Nggak usah pikir macam-macam. Oh ya kena seher nenek, begitu. Nggak usah macam-macam pikiran. Cepat kembali kepada siapa? Kepada Allah azza wa jalla. Bersandar kepada Allah, berlindung kepada Allah. Waktu senang, demikian juga waktu susah. Bahkan semakin susah, semakin kembali kepada siapa? Kepada Allah. Sebab tidak ada yang bisa melindungi kita dari kemalangan kecuali Dia. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali Dia. Maka lihat, la syifa illa syifa. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala, minta perlindungan, minta diangkat penyakit kita, minta diangkat musibah kita, hanya kepada siapa? Kepada Allah. Maka di sini apa? Pelajaran tauhid. Jelas Abu? Len jelas? Mantap. Bagaimana kira-kira? Ya. Tidak sakit, aduh. Tidak sakit ke? Oh, kurang sehat. Tidak sakit ke, kurang sehat. La ba'sa tahurun insyaallah. Baik, yang kedua, asy-syifa'ul haqiqi huwa min indillah azza wa jalla. Kesembuhan yang sesungguhnya mutlak datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. La syifa illa syifa'u. Anta syafi, engkau maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan. Maka kesembuhan yang sesungguhnya mutlak datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa anna kullama yaqa minad dawa wat tadawi, maka segala macam bentuk pengobatan dan segala macam bentuk obat, illam yusadib taqdir Allah la yanjah, kalau tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak akan sukses. Jadi apapun usaha kita para jamaah,
Kalau Allah Azza wa Jalla tidak menghendakinya, tidak mungkin sukses. Maka besarkanlah apa? Tawakal kita itu. Obat itu bagian dari tawakal. Tapi yang lebih besarnya selain sebab yang paling inti adalah gantungkan harapan itu sepenuhnya kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini dia. Maka Syekhul Islam rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sampai menyebutkan bahwasanya banyak orang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mereka harus berobat. Tanpa harus apa? Tanpa dia harus berobat. Jadi sebagaimana yang diterangkan oleh beliau, wa kam syufiya bihi man alaihi illatun. Sekali lagi, zikrullah, kata Ibnu Qayyim, berzikir kepada Allah, wal iqbal alaih, kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah, wal faza' ila salat, kam qad syufiya bihi min alil, banyak orang sehat dengan sebab itu. Dia nolak berobat, sekedar apa? Netulak tiba Allah. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla memberikannya penyakit, mungkin selama itu dia lalai dari Allah. Dia nangina obat, netulak obat. Nah, tapi kan kita itu jarang berpikir seperti itu. Kebanyakan pikirannya, ini wah kan yang tengah dokter ini wah, ini sudah spesialis ini, bagus itu. Tapi sebelum ke sana, periksa dulu apa yang ini. Jadi banyak orang sehat disembuhkan oleh Allah gara-gara hanya doa, gara-gara hanya sholat. Kenapa? Karena kemungkinan selama itu atau sebelumnya itu dia jarang. Jadi Allah menginginkan dia itu kembali kepadanya dengan jalan itu. Ini pelajaran yang kedua. Jadi sekali lagi, kesembuhan yang hakiki mutlak dari siapa? Dari Allah. Segala macam bentuk obat dan pengobatan kalau tidak ditakdirkan oleh Allah tidak mungkin sembuh. Berobat bagian dari tawakal. Namun itu sebatas asbab. Yang lebih inti lagi apa? Gantungkan hati ini kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga, at-targhibu liman yazurul marida an yad'u lahu bihadha ad-du'a al-mubarak al-ma'thur anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anjuran bagi yang menjenguk orang sakit, doakanlah dia dengan doa yang datang dari Nabi yang penuh dengan barokah ini. Jadi kalau kita datang menjenguk orang sakit, ini sudah ini yang sangat-sangat berharga, jauh lebih berharga dari bawa apa? Buah-buahan, bantal. Sang dina tahu yang akan bantal nih. Sang goreng. Si sehat so ngakan ya kan. Ini yang lebih dahsyat ini. Jadi dianjurkan bagi yang ziarah, doakanlah dengan doa ini. Doa yang datang dari Rasulullah SAW, doa yang penuh dengan barokah ini. Masya Allah. Sekiranya para jamaah kita majelis ini semuanya mendoakan dia. Jamaah kita si fulan sakit,
Kita doakan dia para jamaah. Masya Allah, tidak lama sehat dia. Tidak lama sehat dia. Kenapa? Kita tidak tahu siapa di antara kita yang mustajab doa kita ini. Mungkin kita tidak bisa dengan materi, harta. Inilah yang paling mahal itu. Ya, karena kalau harta itu ukurannya nggak punya, nyingga bau kita. Lagu nepe papah doa ini tahu kita lolos dulu. Nah, sekiranya sekarang saya mau baca lewat HP langsung, karena tidak bisa nulis saya, tapi dari HP bisa, boleh. Pegang HP-nya, pegang kertasnya. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfih anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Bagus. Ini hadiah yang paling besar. Doa. Kalau dalam hadis yang dhaif mengatakan apa? Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan wad-du'a'u bimanzilatis silah. Doa itu kedudukannya seperti senjata. Was-silahu laisa bihaddihi faqat. Senjata itu bukan saja karena ketajamannya, wa innamas silahu bidharibihi, tetapi senjata itu juga tergantung yang memainkannya. Sekian banyak kita niki para jamaah barak be cekat main ngenong kuna. Artinya apa? Adalah di antara kita ini doa-doa kita yang penuh dengan keikhlasan. Pelajaran yang keempat, min hadihi sallallahu alaihi wasallam al-ilaju atau al-ilaji birruqyati syar'iyyah. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berobat dengan ruqyah syar'iyyah, dengan jampi-jampi yang disyariatkan, dengan doa-doa yang disyariatkan. Mana dia? Bil Quran, dengan Al-Quran. Wadda'awatit thayyibah, doa-doa yang memiliki makna yang bagus. Fakana yurqi nafsahu idza marid. Nabi meruqyah dirinya kalau sakit. Wa kadza yarqi man ishtaka min ahlihi wa min ghairihim. Demikian juga meruqyah keluarganya atau yang lainnya. Nah, sudah kita sebut pengobatan itu ada dari Nabi. Yang dari Nabi ini wahyu. Pengobatan badan itu ada dari selain Nabi, itu berdasarkan penelitian, berdasarkan pengalaman. Boleh. Tapi di sini para jamaah, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berobat dengan ruqyah syar'iyyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengobati dengan ruqyah syar'iyyah. Mana ruqyah syar'iyyah? Dengan Al-Quran. Mana ruqyah syar'iyyah? Doa-doa yang bagus. Nabi contohkan untuk dirinya, Nabi contohkan pada keluarganya, Nabi contohkan kepada para sahabatnya. Datang salah seorang sahabat yang sekian lama tidak pernah sembuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dha' yadakal ladzi ta'allam." Letakkan tanganmu di tempat yang sakit, min jasadika, dari badanmu. Wa qul, dan baca bismillah, 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 a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. 7 kali. Nah, ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa kita diajarkan, cara juga diajarkan. Doa sudah. Cara salah satunya gosok. Cara salah satunya apa? Air campur garam. Praktikkan, silakan. Nah, kalau doa, kalau air campur garam khusus untuk apa terutama? Kala jengking.
ya, hewan-hewan yang berbisa. Maka inilah sempurnanya Islam para jemaah. Tidak menyisakan, hatta yang menunjang peribadatan kita kepada Allah itu apa? Pengobatan. Karena sekarang bagaimana kita akan ibadah dengan nyaman dan tenang kalau sakit? Kang Umbe tadahna. Mai kita ibadah lamun teu sakit. Enak? Tak tahu? Masya Allah. Maka ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla, belajar ruqyah itu bagus supaya jangan kita bergantung kepada manusia. Kan sudah kita sebutkan ya, salah satu yang menyebabkan orang tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, apa memikas? Apa imu mi'aita ya tagin tama surga tanpa hisab, tanpa azab, apa memikas? Apa? Oh bang, minta diruqyah. Ruqyah yang mana? Yang syar'i. Mami pejampi ke aku ini sakit ulungku, minta yang syar'i ini. Ini menghalangi kita masuk surga tanpa azab. Kenapa? Karena ada bentuk bergantung kepada manusia. Nah, mana buktinya? Kadang-kadang mohon maaf digi para jamaah, bagaimana? Alwi wah lohku nuka lah teneja cocok aku nuka. Akhirnya apa? Menjadi iklan gratis. Kumbena kak nene ya bangru nuka. Dia kerasu? Nih kolan jauh nana. Luar biasa nene ja. No. Akhirnya apa? Hati ini bergantung kepada siapa? Manusia. Padahal yang dibaca si fulan dengan si fulan ini semuanya sama. Maka oleh karena itu belajar ruqyah niki para jemaah. Supaya apa? Ini menampakkan bagaimana apakah betul-betul butuh kita kepada Allah atau tidak. Jadi petunjuk Rasulullah SAW dalam pengobatan menggunakan ruqyah syar'iyyah. Mengulangi sedikit. 3 syarat ruqyah baru syar'i. 3 syarat ruqyah baru syar'i. Mana 3 syarat itu? Haji Atar. Haji Rusdi. Untuk yang dekat. Mami J Master. Mami Jepuat. 1 dengan Al-Quran maupun doa-doa Rasulullah. 2 komandan Sukran. Bahasa Arab atau bahasa yang dipahami maknanya. 3 wan. Nabil. Apa? Ayo, jangan meyakini ruqyah itu yang menyembuhkan dengan sendirinya, tetapi yang menyembuhkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Itu sebatas apa? Asbabnya. Baik. Pelajaran berikutnya. Asy-Syafi huwa Allah Azza wa Jalla. Yang menyembuhkan mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ammat tabib, adapun para tabib. Wad dawa, dan obat. Fahuma asbab, mereka sebatas sebab. La tanfa'u wa la tadurru illa biiznillah. Tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menolak mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga pelajaran akidah. Sekali lagi, yang maha menyembuhkan mutlak hanya siapa? Hanya Allah tabaraka wa taala. Adapun
tabib, obat, keduanya sebab. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa'alal muslim, maka wajib seorang muslim an yatawakkala alaihi, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika disebut tawakal bukan berarti tidak berobat. Tapi ketika disebut tawakal, ambil sebabnya, gantungkan harapan sepenuhnya kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka wa taala. Ini juga pelajaran apa? Aqidah. Ini ada kemiripan dengan faedah nomor 2, tetapi di sana ditekankan tentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dan di sini ditekankan kepada kita bahwasanya manfaat dan mudarat itu di tangan siapa? Tangan Allah Tabaraka wa taala. Yang ke berikutnya, min adabir ruqyah wa min kaifiyatir ruqyah. Di antara adab dan tata cara ruqyah itu al-mashu bil yadil yumna, usap dengan tangan kanan. Abu, ya pekejap. Di antara tata cara, di antara adab ruqyah, usap dengan tangan kanan. Ala mawdhi'il alam, di tempat yang sakit. Wa takhsisul yumna, dikhususkan tangan kanan, fihi tabarruk bil yamin. Kita mencari keberkahan kepada Allah dengan tangan kanan, dengan bagian sebelah kanan. Wa tafaul, sekaligus optimis, berharap baik, fi daf'il bala, Allah mengangkat, Allah menghilangkan bencana, Allah Subhanahu wa taala menolak bencana. Ini maknanya kenapa tangan kanan niki. Satu, tabarruk kepada Allah, cari berkah kepadanya melalui kanan ini. Kenapa? Nabi senang dengan yang kanan. Di samping itu kita berprasangka baik, dengan kita menggosok-gosok ini penyakitnya apa? Hilang. Tafaul, ini bentuk optimisme, bentuk berharap baik bahwasanya Allah mengangkat, Allah Subhanahu wa taala menolak penyakit tersebut. Bisakah kita tiup di tangan kita lalu kita gosok? Bisa. Tapi kalau yang ini gosok, tiup, silahkan. Kenapa? Itulah dia liur yang sudah tersentuh dengan doa-doa Nabi, liur yang sudah tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah itu kita harapkan menjadi asbab kesembuhan. Karena apa? Apa saja yang disentuh oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pasti punya pengaruh. Maka ini diteliti para jamaah rahmatullah azza wa jalla. Air yang dibacakan ayat-ayat Allah itu ada perubahannya dengan air yang tidak dibacakan. Reaksinya kuat. Bahkan sudah kita sebutkan, anna tilawatul Quran ya'malu fi mardil fuad ma ya'malul asalu fi ilalil ajsad. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan, membaca Quran akan bereaksi pada penyakit hati sebagaimana reaksinya madu pada penyakit badan. Maka dengan demikian, ya, kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengusap bagian yang sakit tersebut sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita ambil bermanfaat. Wal ilmu indallah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.
wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Baik, silakan ada pertanyaan. Mami Epi dulu. Berbeda ini Mami. Kalau bismillah 3 kali, gabungannya a'udzubillah wa qudratihi, itu 7 kali. Kalau ini berapa kali saja? Allah taala ala wa alam. Lalu Rifai Meknomika kasih mantap itu. Ustaz, kalau kita tidak hafal rukyah penutur itu, apakah cukup kita gunakan Al-Fatihah? Bisa, tidak ada masalah. Sahabat yang kita sebut yang meruqyah tokoh satu kabilah tersebut cukup dengan surat apa? Al-Fatihah. Diulang-ulang. Jelas Sami? Allah taala ala wa ala. Mantap. Kan dalam Mas. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Ustaz, setelah kita berobat lalu kita sembuh, lah itu kita ditanya sama teman, saya kok main berobat kok bisa sembuh? Ini budaya kata. Terus yang benar apa kita bilang Ustaz, supaya enggak Salah. begitu, supaya pendengaran, supaya kita Tauhidnya benar. ya itu supaya mantap. Tidak ada masalah mengatakan di mana engkau berobat fulan. Allah Azza wa Jalla sembuhkan aku dengan asbabnya. Jelas dulu? Jelas. Allah taala ala wa ala. Karena tadi ad-dawa wa tadawi, obat dan berobat itu merupakan sebuah proses, menjadi sebab saja. Kalau tidak ditakdirkan nggak bisa. Itu adalah asbab untuk meraih kesembuhan. Yang membuat kita sehat mutlak hanya Allah Azza wa Jalla. Tapi kadang perlu harus dengan proses. Allah taala ala wa alam. Go Bang. Tapi mohon maaf Ustaz, masalah doa ini Ustaz, buat yang berkandeng arah dengan terik kuda buyuk lama ini paus sampai atas, panggilan dengan pinter doa yang Ustaz. Apa yang patiku pada guru tetap bengan pada kawan pasti bengan dia berbiasa doa bahasa musuh pulang nak bokar Ustaz. Dia sebelum saya dua langsung guru berarti bagus kan minyak bokar dengan Ustaz. Itulah berdoa itu jangan. Kan bukan doa tadi itu. Masa doa yang tadi itu? Padeku pade beru rekat bengan. Bakat siku si beru na beripat pada si bengan. Ini kan bukan doa ini. Tidak ada mengatakan ya Allah sembuhkanlah lukanya, bakat si beru ini natulak marabengan. Nah ini cocok. Ini jende, ini hanya sekedar informasi dan mencocok-cocokkan naran. Jelas Abu Abdul Aziz? Alhamdulillah. Bekah. Itu semuanya izin Allah juga. Itu sebatas sebab. Nah, dari mana ini? Karena diteliti. Apa? Coba lihat bokar itu para jamaah. Ketika dia masih gantung muda itu, potong dia. Tidak lama akan mengering dia. Tidak tahu apa kandungannya di bokar itu. Nah, itulah baru dijadikan dia menjadi minyak. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan penelitian ini ternyata dengan izin Allah sehat. Berarti apa? Ini mujarrab. Ini berdasarkan pengalaman. Jelas apa? Jelas. Allah taala ala wa alam. Abu Haramain. Menang Lin. Masalah rukyah Ustaz.
dari bau ke kerugian dengan si susah no. Oh. Gak no. Sedih kalau seketika tersangkut kerugian. Masya Allah. Kalau yang seperti itu tidak perlu diruqyah, dia yang suruh baca Quran. Jelas Lin? Allah Ta'ala ala wa alam. Kenapa? Sedih ini obatnya Quran. Dia terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Dia suruh baca, bukan kita yang bacakan dia. Allah Ta'ala ala wa alam. Mikas. Sama dengan nasihat, kalau kita baca yang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ke? Pacu mami angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillah telu kali nono. Hah? Ya. Enggak nono doang. Bacakan dia Fatihah, bacakan dia Qul a'udzu birabbil falaq, bacakan dia Qul a'udzu birabbin nas. Sebab apa? Waktu Nabi terkena sihir, Jibril meruqyah Nabi menggunakan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Baca ke bismillah doang aja. Apa? Meknoka. Iya na bau. Kumbena BP mangan mesti bismillah. Pengenam bismillah. Jelas kami? Karena masalahnya apa? Sudah jelas dalilnya. Nabi kena sihir diruqyah oleh Jibril. Pakai apa? Al-falaq, An-nas. Tapi kurang jauh bismillah getung-getung ya. Apa lepe al-falaq? Kalau Zubair falaq apa lepe ya? Debaba doang. Apal? Apal. Qul a'udzu birabbin nas apal? Bapenono ah. Jelas mami? Barakallahu fikum. Kah, sadeg yang mana nih? Ya, tentang bakti orang tua Ustaz. Jadi mutabakti nama bakti itu saat dia belanja di makanan. Kalau mati nama yang ini, mereka terbakti nama terdapat ini. Banyak doakan dia. Tahu dia berdoa ki? Coba apa ngenda coba? Ya Allah, ampun dosa namaku. Ada ya surga. Ampun dosanya. Lebih pada hatinya. Kenapa dosa ini? Saya makanmu. Dulu ya falan ada ya kan. Nah ya Allah. Nah apa-apa sah. Tahu dia berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya? Coba. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya salam. Wah hebat ini aja wah. Kelas K ini wah. Rabbighfirli wa liwalidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ini disunnahkan oleh sebagian ulama salaf. Baca ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mami Budin. Oke, sila Mami. Anak tinggi sedang terhadap radio Ustaz. Kalau orang sedang sakaratul maut, kita bacakan ya Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah. Bukan dibacakan, dia suruh baca waktu sakit. Waktu
Sebab kalau bisa dibaca waktu dia sakit, lam tat'amhu nar, tidak akan disentuh oleh api neraka dia. Bukan kita yang bacakan Nabi, tapi dia yang baca. Karena kalau dia nggak kita baca, Nah, mendata dah. Cukup talqin dia la ilaha illallah. Maka apa? Fil marad, waktu sakit. Wallahu ta'ala ala wa ala. Lanjut. Ya bingung minta ini saya diri ini. Sila Bu. Saya No. dia rukyah dengan putaran teluk ya. Supaya apa? Dia mampu berdoa karena ada saya kalau nalur oke ya dirukyah. Aduh ya gemas ini aja. Kenapa enggak? Doakan. Kan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Urusan sembuh dan tidak kepada siapa? Yang penting kita sudah berdoa. Dan ingat loh, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jelas Abu? Lanjut. Nah, apakah dia dengan golong rukyah dari rukyah mana? Bersama golong mana kita awak mana? Oke rukyah. Nggak apa-apa. Lagu akawa kepeng getik ya pe. Kompak ya nah. Beya apa kompak kan dek? Nggak apa-apa rukyah. Kamu baca alhamdulillah. Bisa, nggak ada masalah. Kenapa? Quran itu syifa, obat. Di samping obat hati yang paling inti, bisa juga untuk obat badan. Jelas Abu? Alhamdulillah. Oke, yang saya. Nah, dari dengan sakit ini kita datang baca tahun insyaallah. Oh iya, wah ini wah. Jadi datang tertiba dengan sakit langsung la ba'sa tahurun insyaallah. Iya ke ini, ayah jamak ini wah. Palang jamak. Kalau orang sehat tidak perlu dibacakan. Dan memang yang sakit yang perlu dijenguk itu yang tidak bisa keluar. Bagilah gin palang ja. Jelas Abu? Alhamdulillah. Baik, ada lagi pertanyaan para jamaah? Bui wake. Alwi, pecat alwi. Doakan ruqyah. Kenapa tidak ruqyah dia? Wallahu ta'ala ala wa alam. Pamut. Masalah batu kerusupan itu nih. Apa? Kerusupan. Kerusupan. No, apa tengah doangkan? Bingung tisi na. Jadi kan milih dengan waktan jadi. Napi? Milih dengan waktan. Oh. Milih dengan pinama anda. Jadi negara sehat tuh urungan ngamalan kayak kursi itu kali terus itu kali potongnya ada asugun setan-setan boleh. Ini bau. Jadi maksudnya begini para jamaah. Nah tulis nih. Nah tulis ya. Dia baca. Ampun telan terus ya. Kan baca sekali di kanan, di kiri, dulu, di atas bawah terus itu kali telan kunci awak. Luar biasa ini no. Dengar ya para jamaah. Jadi baca pertama katanya apa? Tiup depan. Baca kedua tiup belakang. Baca ketiga tiup kanan, baca keempat tiup kiri, baca ke lima baca tiup atas, baca ke enam tiup bawah. Begitu yang ketujuh langsung kunci badan.
Ini bid'ah ini. Bid'ah itu Ini jelas. Membuat-buat cara dalam ruqyah ini. Astagfirullah. La ilaha illallah. Membela kan mau ilmu ini. lain arah Ustaz. Oh, wah. Kah, enggak usah dipakai. Ini enggak ada dalilnya ini. Nabi SAW suruh kita baca, suruh kita tiup. Nah, itu dia. Bukan dikunci langsung masuk. Kenantiang tulis dengan yang pun kakan terus kan? Oh, lu ibadah dia. Ah, robah nang kajan. Jelas Pak Alhamdulillah. Bu wa? Alhamdulillah. Baik. Barakallahu fikum. Mami, apa napi Mami? Dengar apa? Abang? Nih dengar si abang ana. Kenapa nggak bisa? Sangat bisa. Ya pada susuk be uluna ke pepa. Susuk tiana ke. Lagu ya lihat dulu apa penyebabnya. Jangan-jangan dia nyusu dengan lemak bahkan. Ini tulah ruqyahna sadi susu taduk ya. Nah itu dia. Jadi lihat dulu penyebabnya. Ya jangan-jangan anak ini tidak pernah makan bercocok dan nangis. Jangan-jangan apa ya nyengat nisi geget cocok dan nangis. Ah boleh diruqyah pakai ini. Tapi kalau dia lapar enggak perlu diruqyah, tinggal dikasih makan. Wallahu taala ala wa aja bebeak niki ya tatuang deh. Na lapar no nangis. Na menek no nangis. Semuanya nangis semua jawabannya. Maka apa? Kita periksa dulu apa penyebabnya. Wallahu taala ala wa alam. Baik, demikian ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla bisa kita ambil kesempatan malam yang berbahagia ini. Insyaallah besok malam kita sambung lagi di markas. Demikian juga malam Rabu. Besok malam variasi sunnah. Malam Rabunya Kitabul Il dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Insyaallah besok malam kita bagi bukunya yang belum dapat. Kitabul Il lanjutan yang sudah sebelumnya, karena kita cetak 2 kali dia sepotong-sepotong setengah-setengah kitabnya. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.